Baik, adik-adik, gimana? Apakah sudah ketemu jawabannya? Ada yang mau menjawab, membantu? Mau mencoba menjawab boleh, Bu? Silakan. Yang C itu cranial nervus yang ketiga. C3. Ya. Yang B itu yang 6, yang cranial nervus 6. Terus berarti yang D4 ya? Iya. Baik. Adik-adik lihat dulu ya. Ini coba bayangkan yang kalau ada problem dengan lateral rectus. Adik-adik orientasinya harus ke pupilnya ya. Pupilnya kan begini. Kalau rectus kan dia lurus tuh. Kemudian dia itu di lateral. Kalau 6. Berarti kalau ada problem dia tidak mempertahankan itu, kalau lateralnya tidak berfungsi dengan baik, dia akan lari kemana? Lawannya lateral apa? Medial. Ya, berarti kalau mau menjawab yang tadi, lesi kalau ada lesi yang nomor 6 ke medial dan tetap rectus, jawabannya yang mana? C atau B? Yang C. Itu jawabnya. Ya. Kemudian adik-adik lihat lagi untuk yang nomor 4. Nomor 4 itu oblik kan ya, dorsal. Pasti pupil itu nanti akan oblik. Kalau dorsal lawannya kemana, Andra? Ventral. Ya. Cari yang ke ventral dan posisi pupilnya oblik yang mana? Yang D. Betul. Dan ini yang nomor 3. Kenapa? Karena dia dua-duanya di ventral. Ada 2 kan muskulus yang di ventral. Kalau itu tidak bekerja, bukan berarti terus matanya copot ke lantai gitu ya, enggak ya, cuman begini aja. Paham ya adik-adik ya? Dan semuanya kalau untuk yang nervus nomor 3 itu kan 4 muskulus, hanya 1 itu yang oblik, lainnya rectus. Jadi dia rectus. Cuman agak sedikit oblik, dia agak geser. Ya, kelihatan ya adik-adik. Agak geser ke lateral. Karena lateral itu dia ranahnya nervus nomor 6. Ciai nggak bingung kan ya? Prof, berarti yang B itu apa ini, ya? Ini. Yang B. Yang B. Oh, B. Nervus nomor 3. Kalau ada lesi pada nervus nomor 3, maka gejalanya akan seperti ini. Kalau yang C itu nervus nomor C itu nomor 6. Oh, 6. Iya, karena ini kan pupilnya rectus. Kemudian ini nervus nomor 6 ini juga rectus, tapi dia ngurusi yang di lateral. Kalau lateralnya tidak berfungsi, dia akan pindah ke medial posisinya. Oleh karena itu gambarnya seperti ini. Ya, oke. Baik adik-adik, saya lanjutkan untuk nervus nomor 5, tapi saya mau fokus ke yang motor portion ya. Ini untuk yang sensory portion enggak. Ini ada anjing adik-adik, dia baru kena lesi di nervus nomor 5. Nervus nomor 5 itu berfungsi kalau yang motor function itu untuk mengunyah. Adik-adik ini kalau mengunyah, itu yang bergerak kan hanya rahang bawah ya, betul ya? Karena rahang atasnya tidak bergerak, karena otak kita ini berat. Kecuali kalau Hendra udah nyoba, kecuali kalau Hendra ini keturunannya Nyai Blorong, gitu. Ya, kalau ular itu kan otaknya kecil aja, rahangnya buka semua. Pernah lihat kan ular makan sesuatu yang lebih besar daripada mulutnya. Kalau kita nggak bisa. Nah, kalau ada lesi pada nomor 5, itu berhubungan dengan rahang bawah, adik-adik, dan juga muskulus yang ada di wajah yang berfungsi untuk mengunyah. Ya, jadi adik-adik lihat ini di awal, bentuknya ini begini. Rahangnya itu apa ya, kayak rahangnya jatuh ke bawah. Dia mangap terus.
mulutnya terbuka terus. Kalau ditutup bisa, tapi harus ditahan begini. Kalau tahanannya dilepas ya dia terbuka lagi. Nah, ini karena dia tidak bisa mengunyah, adik-adik tadi kita udah belajar. Kalau muskulus tidak dipakai, dia akan atrofi. Ini kasus yang sama pada anjing yang berbeda, 4 bulan kemudian. Dia makan minum menggunakan nasogastric tube. Jadi selang yang dimasukkan hidung ya. Kenapa wong itu mau ke gastrik kok enggak lewat mulut ya, Prof gitu. Digigit adik-adik suka putus. Jadi lebih aman yang di nasogastrik daripada yang orogastrik ya. Kemudian dipasang, dia makan, memang bisa makan, dia survive. Tapi musculus masseter dan temporal yang ada di sini, ini karena tidak dipakai dia atrofi loh adik-adik. Ini 4 bulan. Bayangkan adik-adik ya, kaki saya kalau saya nggak pakai setengah tahun tuh, waduh, tinggal tulang sama kulit saja. Makanya walaupun sakit dipaksa untuk jalan adik-adik gitu ya supaya tidak atrofi. Kemudian ini yang nomor 5, kalau nomor 6 itu nanti ikutan adik-adik tesnya cuma begini. Ketika kita memberikan stimulasi di mata, dia harus merem, harus blinking gitu. Nah sekarang yang nervous nomor 7, contoh paling gampang tuh kayak orang terserang stroke. Kemudian pernah ya lihat ya orang kena stroke kemudian mukanya asimetris. Miring, mukanya miring. Sama dengan ini adik-adik. Cuman orientasi kita ketika memeriksa itu ada beberapa titik yang kita harus betul-betul lihat. Baik, ini istilahnya ya adik-adik ya, nanti dilihat visual palpebranya membesar, ektropion, penurunan komisura bibir, telinga, bla 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 bla. Saya mau kasih tahu adik-adik bahwa nervus nomor 7 itu bisa rusak kalau ada lesi di batang otak, ada lesi di peripheral nerve, nervus nomor 7-nya langsung. Ada problem di telinga. Telinga kan 8. Nervus nomor 8, vestibular. Dia letaknya dengan nervus nomor 7, adik-adik. Tapi kebanyakan ini forebrain, otak besar. Jadi kalau ada orang stroke karena perdarahan otak besar bisa menyebabkan lesi pada nervus nomor 7. Adik-adik tadi kan udah lihat ya brainstem itu ada nervus nomor 3 sampai 12. Di forebrain itu juga sebenarnya ada adik-adik percabangannya, ada pathway-nya, ada jalurnya. Sekarang dari penjelasan ini kita lihat aja barangnya ya, lihat anjingnya yang kalau dia kena stroke misalnya kemudian nervus nomor 7-nya kena. Nih adik-adik, lihat ini ya. Titik-titik ini yang harus dilihat. Pangkal telinga, komisura mata, cuping hidung, komisura bibir ini harus dilihat. Ini saya, bisa dia aja ada kuliah ya. Ada kuliah dengan dosen lain. Oke, kenapa ini ya? Oke, saya lanjutkan ya karena sepertinya ada yang mau masuk. Baik, ini adik-adik lihat ya. Jadi titik-titik ini adik-adik lihat pangkal telinga. Ini telinga ini sedikit terkulai. Adik-adik kalau lihat garisnya ini ujungnya ini sudah mulai terkulai jatuh ke bawah. Kemudian adik-adik lihat komisura matanya juga terkulai. Sehingga kelopak mata bawahnya itu kayak ektropion gitu. Jadi matanya adik-adik lihat deh misalnya punya saudara atau tetangga atau siapa yang kena stroke, nervus fasialnya kena, mukanya perot ya, mukanya asimetris, itu biasanya matanya itu salah satu yang satu tuh lebih besar daripada yang sehat adik-adik. Nih sama kayak gini, nih ya. Kemudian bibirnya juga terkulai, cuping hidungnya juga sama. Jadi ekspresinya persis bayangkan dengan pada manusia. Kalau mereka stroke terus kemudian nervus nomor 7-nya kena, mirip adik-adik gitu ya. Nah, kalau yang tadi itu kenapa otitis nervus nomor 8 kok nervus nomor 7-nya kena juga gitu. Sekalian saya menjelaskan bagaimana cara tesnya ya adik-adik. Untuk tes apakah nervus nomor 7 itu kena atau enggak, ini adik-adik pakai artery clamp atau cotton bud atau apa. Sebentar ya adik-adik ya, saya telepon dulu sebentar.
Baik adik-adik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau adik-adik pakai cotton bud atau pakai artery clamp seperti ini, kalau adik-adik disentuhkan ya, bukan dicolok gitu matanya, enggak ya, disentuhkan saja. Dia akan tetap melek adik-adik, dia enggak bisa berkedip. Itu yang bikin matanya nanti lama-lama kering, kemudian rusak. Ya. Nah, sekarang adik-adik lihat kucing ini. Kenapa otitis kok bisa merusak nervus nomor 7? Secara anatomi adik-adik nervus nomor 7 itu letaknya dekat dengan nervus nomor 8. Jadi kucing ini datang dengan keluhan otitis. Ketika diperiksa, ternyata otitisnya itu otitis interna, adik-adik. Pada yang bagian dalam. Kemudian kalau adik-adik lihat, kucing ini otitis interna, ya. Lihat posturnya atau attitude-nya, adik-adik. Dia ini head tail, kepalanya miring ke telinga yang kena otitis, gitu. Ya, head tail. Berarti ada nervus nomor 8 yang kena gitu. Kemudian adik-adik lakukan tes ya. Adik-adik lihat ini, yang mata sebelah kanan ketika dites dia blinking, dia berkedip. Berarti nervus nomor 7-nya berjalan dengan baik, berfungsi. Nah, coba lihat yang kiri adik-adik, matanya ketika dites. Dia tidak berkedip, artinya tidak hanya nervus nomor 8, tapi nervus nomor 7-nya juga ikut-ikutan rusak. Jadi nek kayak beli roti itu adik-adik buy one get one ya. Wah, ini kalau tidak teliti, adik-adik pikir hanya otitis dan nervus nomor 8. Ternyata setelah dites otitis, nervus nomor 8, nomor 7-nya juga kena. Nah, sekarang di nervus yang nomor 8, vestibular itu ada yang ekstrim begini, adik. Dagunya ini mestinya di angka 6 di angka 6 di bawah ya. Tapi ketika dia mengalami otitis, kemudian head tail, adik-adik perhatikan dagunya pindah ke angka 9 kalau jam ya. Jadi dia bergeser 90 derajat. Ini kalau jalan juga jatuh terus adik-adik. Dia tidak bisa kembali lehernya itu. Dia akan pada posisi itu terus. Jadi anjing ini kalau buat lucu-lucuan tuh sama yang punya, ayo dipanggil namanya, misalnya Blacky gitu ya, jalan jatuh, jalan lagi numplek lagi gitu. Akhirnya kalau yang pemiliknya keburu, pengen cepat selesai, pengen cepat pulang, dia ditenteng kayak bawa tas belanjaan itu adik-adik. Jadi kasihan ya, jadi ada yang sampai ekstrim begini. Kemudian kalau nervus nomor 9, 10, 11 itu kayak adik-adik masukkan obat per orang. Adik-adik masukkan, kemudian nanti akan ada refleks gagging yang gitu lah adik-adik ya. Kemudian kalau lidahnya sudah keluar, itu berarti nervus nomor 9, 10, 11 oke gitu. Ya, kayak gini. Nah, ini kan persis sama kayak adik-adik memasukkan obat. Atau kayak adik-adik misalnya perutnya nggak enak tapi nggak bisa muntah, kemudian distimulasi muntah. Nah, ketika ujung jari itu nyenggol bagian tenggorokan, itu kan ada gaggingnya. Ada gitu loh adik-adik. Itu yang harus adik-adik perhatikan ada atau tidak. Kalau ada berarti oke. Kemudian kalau yang 12 itu terkait dengan lidah adik-adik. Ini lidah itu satu memang. Tapi ada part atau bagian kanan dan kiri. Ini contoh saja kalau ada lesi pada nervus 12, adik-adik lihat yang kiri oke. Yang kanan yang atrofi. Berarti ini yang kena adalah nervus nomor 12 sisi kanan adik-adik, karena yang atrofi yang kanan. Dan karena lidah itu panjang, satu ya, tapi ada kanan kiri, adik-adik bisa menotifikasi ini yang kanan atau yang kiri berdasarkan perjalanan penyakitnya. Kemudian lidah itu panjang adik-adik. Apakah kalau kena itu seluruh bagian ini akan atrofi ya, Prof? Enggak. Ini adik-adik lihat, yang kiri ini oke, yang kanan ini depan oke. Baru bagian yang belakang dia yang atrofi, bagian belakang sana yang atrofi adik-adik. Jadi ketika memeriksa harus selain benar, cepat, adik-adik juga harus teliti ya, supaya hasilnya valid untuk melakukan diagnosa. Mungkin itu adik-adik yang bisa saya berikan, nanti mungkin akan ketemu pasien ya. Ini mangkoknya bulat, tapi kenapa yang dimakan yang sebelah kanan aja ya? Padahal nggak buta dia, problem saraf juga. Senang adik-adik tapi capek belajar saraf tuh, lelah jiwa dan raga, menghabiskan energi beneran. Ya, mungkin itu adik-adik yang bisa saya berikan kepada adik-adik siang hari ini. Dan kalau